Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praiti Kurnia Hikmawati, NIM 2202011175 dari Prodi Sistem Informasi B. Saya akan membuat video tentang TF-IDF, praktikum tentang TF-IDF. Kemudian langsung saja penjelasan TF-IDF itu apa? TF-IDF Term Frequency Inverse Document. Frekuensi adalah metode yang digunakan untuk menilai seberapa penting suatu kata term dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan kumpulan dokumen lainnya atau korpus. Term frekuensi mengukur seberapa sering kata muncul dalam dokumen. Inverse dokumen frekuensi mengukur seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen. Semakin tinggi nilai TF-IDF suatu kata, berarti kata tersebut lebih penting dan khas untuk dokumen tersebut. Kemudian rumus manual menghitung TF-IDF. Rumusnya terdiri dari dua bagian, yaitu term frekuensi TF sama dengan jumlah kemunculan kata di dokumen dibagi total kata dalam dokumen. Kemudian IDF, jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Jumlah total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Contohnya, kata data muncul 3 kali dalam 100 kata. TF 3 dibagi 100 sama dengan 0,03. Dari 10 dokumen hanya 2 yang mengandung kata data. IDF sama dengan log 10 bagi 2 sama dengan log 5 sama dengan 0,699. Maka TF-IDF 0,03 kali 0,699 sama dengan 0,020097. Kemudian aplikasi TF-IDF di dunia kerja banyak digunakan dalam bidang yang berhubungan dengan teknologi, data, dan analisis teks seperti machine learning atau AI untuk ekstraksi fitur teks sebelum model belajar. Search engine, misalnya Google, menilai relevansi antara kata kunci dan hasil pencarian. Kemudian spam filter mengenali kata-kata yang sering muncul di email spam. Chatbot dan NLP memahami konteks pesan pengguna. Kemudian kelebihan TF-IDF, mudah dipahami dan dihitung, efektif untuk menemukan kata penting dalam teks, tidak butuh banyak sumber daya komputasi, dapat digunakan untuk berbagai jenis dokumen, cocok untuk sistem pencarian dan analisis sederhana. Kekurangan TF-IDF, tidak menghitungkan makna kata, hanya frekuensi. Tidak bisa mengenali sinonim atau konteks. Contoh cantik dan indah dianggap beda. Kurang efektif untuk dataset besar tanpa pembaruan otomatis. Nilainya bisa berubah jika jumlah dokumen bertambah. Kemudian tahapan TF-IDF. Langkah-langkah menghitung TF-IDF secara umum. Pertama, kumpulkan dokumen dataset teks. 2. Pre-processing teks, ubah huruf menjadi kecil lowercase, hapus tanda baca dan angka, hapus stop word, kata umum seperti dan, di, yang. Tokenize teks menjadi kata terpisah. Kemudian ketiga, hitung TF untuk setiap kata di setiap dokumen. Keempat, hitung IDF untuk setiap kata di seluruh
dokumen. Kelima, kalikan TF-IDF untuk mendapatkan bobot akhir setiap kata. Keenam, gunakan hasilnya untuk analisis atau model machine learning. Kemudian langsung saja contoh codingannya. Ini aku udah punya codingannya. Kemudian ini tentang import library from screening feature extraction tag import free vectors adalah baris ini berfungsi untuk mengimpor library vectors dari scanner. Library digunakan untuk mengubah teks menjadi angka berdasarkan perhitungan TF-IDF secara otomatis tanpa manual. Di sini saya membuat 3 dokumen. Dalam bentuk list, setiap elemen dalam list dianggap satu dokumen oleh program. TF-IDF akan menganalisis kata-kata dalam semua dokumen ini, memberi bobot seberapa penting setiap kata. Kemudian ini yaitu alat scanner yang akan memecah teks menjadi kata atau connection, menghapus kata yang tidak penting, menghitung nilai TF-IDF, menghasilkan metrik TF-IDF. Ini bagian utama dalam prosesnya, yaitu mempelajari semua kata yang ada di dokumen atau membangun kosakata. Kemudian ini untuk menampilkan semua kata unik yang digunakan dalam matriks. Kemudian kita pencet tombol ini, tunggu beberapa menit. Kemudian ini hasilnya. Sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.